Jadi sekarang udah di pertengahan bulan Agustus. Pertengahan Nah. menuju akhir. Menuju bulan Agustus. Nah, kita mau memberikan sebuah update. Jadi selama ini apa aja yang kita kerjakan dan juga gimana progres kita terhadap coding gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita itu lagi hektik banget, jujur Li, dari pokoknya mulai hektik tuh kapan ya? Juli ya? Juli pertengahan kali ya? Pertengahan apa akhir gitu? Iya. Itu mulai dikasih tugas, dan itu tugasnya kayak level kerja gitu. Jadinya meskipun kita cuma ituan gitu kan, kita cuma PKL, tapi kita juga kayak ikut serta untuk mensukseskan Jack Edu. Jadi jangan lupa di follow Jakarta Edukasinya di sini ya guys. Enggak sih, gue nggak mau gini. Jadi kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika kita dikasih tugas, dikasih deadline, itu kayak pusing, kayak kita takut gitu loh, takut nggak sesuai ekspektasi juga ya kan. Karena kita juga setelah dikasih tugas kita perlu tanya dulu nih gimana gitu, gimana caranya gitu juga kan, enggak, baru kita bisa ngerjain gitu. Kalau itu sih dari gua, dari Kesan jangan deh. Nanti pengalamannya aja. Kalau dari aku selama PKL udah berapa sih? Sebulan setengah. Sebulan setengah. Ya, sebulan setengah ini Masya Allah dapat Maaf kamu. Oke. Maaf dulu. Itu gede banget. Pokoknya sama PKL itu kita Masya Allah banget. Pokoknya kayak, jadi kita tuh kayak impian kita gitu loh. iya. Jadi kita tuh bukan disuruh ngerjain project terus langsung dilepas, suruh ngerjain nanti deadline segini-segini enggak. Tapi kita tuh ikut gabung. Beneran kerja. Iya, kita ikut gabung sih. Pokoknya kita gabung angkatan itu buat bikin aplikasi Jack Edu. Betul. Kita tuh diajarin nih bagian-bagiannya. Misalkan Ella di bagian front end buat apa ya? Buat form, terus buat UI-nya. Terus aku bikin backend, bikin database, nyambungin gitu. Itu tuh diajarin sebelum dikasih tugas masing-masing dia. Gitu. Jadi kita dikasih tugas, terus habis itu dibagi gitu, misal gue di bagian mana atau di bagian mana, Fiona di bagian mana, kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak enak juga gitu kan. Jadi apa ya, kita udah tahu nih porsi tugas masing-masing. Kalau pas di bagian gue ya udah gue kerjain gitu. Kalau misalnya itu lagi deadline banget kayak tadi verbal itu kan, gue kayak agak panik gitu kan, takut juga kan, karena pagi ini tuh mau dipresentasiin. Nah yaudah, gue juga minta tolong Ata, ini gimana tuh cariin akhirnya bisa juga gitu sih. Jadi sebenarnya kita juga saling membantu dalam tugasnya masing-masing gitu. Jadi nggak keteteran, salah satunya keteteran yang lainnya santai gitu, enggak. Jadi sama-sama keteteran. Sama-sama dikejar deadline kayak gitu. Sebenarnya emang kita kayak impian kita banget ya, maksudnya kayak keinginan kita PKL itu yang kayak gini kan. Lingkungannya suportif, terus juga diajarin banget nih gimana dunia programan itu gimana. Ya, gue doa gitu tau, lu doa gitu kan? Iya. Terus kayak ini beneran sesuai apa yang kita mau. kayak masih gak nyangka. Alhamdulillah harus bersyukur gitu guys. Jadi selain kita juga berkembang di bagian jurusan kita juga kayak sama kakak-kakaknya tuh kayak apa ya, open gitu loh. Jadi kita cerita, kakak-kakaknya juga cerita, jadi saling yang ngobrol, ngasih pokoknya yang diskusi gitu. Jadi kayak ya gitu lah, kayak teman biasa. Iya gitu, kayak teman biasa, tapi pas ada tugas tuh mereka beneran ngajarin kayak kakak pembimbing beneran gitu. Kayak gitu. Kayaknya lebih enak di sini deh daripada di sekolah. Oh bener, karena oh ya di sini tuh alhamdulillah banget ya Allah, makasih
tiap hari itu gue nggak ada yang kayak, gue nggak ada satu hari nggak ketawa. Gue baru nyadar kayak dari awal meskipun pulang-pulang kayak agak capek atau agak sedih gitu-gitu, tapi ada aja misalnya sorenya udah capek gitu kan, udah kayak males senyum apa segala macam, tapi tuh pas pagi-paginya, pas siang-siangnya itu ada ketawanya gitu. Sedangkan kalau di sekolah, lu kalau pagi udah nggak enak gitu moodnya, sampai pulang nggak enak, nggak ada yang hahaha gitu, nggak ada yang mau libur gitu. Di sini tuh kayak ada aja gitu yang bikin kita Meskipun bukan dari kita juga ya, jadi kayak kita ngeliat orang terus lucu gitu kan. kayaknya ada aja di sini tuh hal-hal Tuh, random. pingpong tuh. Gak ada. Karena orang-orang itu juga random sih sebenarnya ya. Jadi ada juga yang serius, tapi seriusnya itu ada randomnya juga, kayak Mas Fajar kan, dia kan serius, cuman dia ada randomnya juga gitu, kayak gitu sih. Tapi di sini tuh maksudnya kan alhamdulillah kakak-kakaknya juga sejurusan sama kita, sejauh gitu. Jadi kita bisa diajarin benar-benar kayak dari nol atau dari 50% pengetahuan kita di sekolah terus sampai nambah gitu. Ada tuh yang PK di sini cuma dia nggak sejurusan, jadi mereka kayak ngebantu cuma nggak sesuai jurusan mereka. Karena kakak-kakaknya itu kan sama ya ngajar anak PK juga. Karena kakak-kakaknya tuh nggak sejurusan sama mereka, jadinya kakak-kakaknya juga bingung mau ngajarin apa gitu. Takutnya ilmunya juga gedean anak-anak itu kan. Jadi ada yang nggak sesuai sama jurusannya, tapi overall kayaknya mereka juga senang-senang aja sih, maksudnya ada ketawa-tawanya juga gitu, kayak nggak ada yang sedih gitu. Gitu kan ya, seperti itu gitu. Pokoknya kita senang banget. Nanti ini bakal gue kasih ya videonya ke kakak-kakaknya, karena kayak bisa bertiga tapi Fiona udah dia itu dijemput. Oh iya, ada lagi satu lagi, kita itu kan pulangnya agak sore. Nah kita itu diomongin sama warga sini guys, karena kayak kok PKL pulang jam segini, padahal kita seneng banget jujur, Malah pengennya pulangnya malam. ya Nggak mau pulang sore-sore gitu. Kayak maunya pulangnya malam. karena di waktu-waktu senggang itu, di saat itu kita ngobrolin hal-hal random tapi bermakna buat kita. Di situ karena kan kalau nggak serius ya pasti ngobrol kan. Nah ngobrolnya ini alhamdulillahnya yang penting gitu ya, maksudnya ada insight baru lah, atau ada pengetahuan baru gitu. Jadi kita juga sama-sama oh gitu ya gitu. Di sini juga bapak-bapak ya guys ya, enggak sih, ada tuh namanya Kak Adi itu sekarang 25 masa. Terus ada Kak Agung itu 28, tahun ini 29 dia. Terus Kak Abror ini yang kayak ketuanya gitulah di sini ya guys, ketua geng master Abror. Nah itu udah bapak-bapak, dia udah punya anak satu, 37 kayaknya deh, 36 pokoknya segitu. Kak Cici kayaknya sama deh kayak sama Kak Adi. Nah jadi kenapa kita manggil kakak, menurut gue pribadi kakak itu adalah sosok yang bikin kita deket dibanding manggilnya mas, mbak gitu. Menurut gue ya, seumuran gue, kalau kakak tuh kayak beneran jadi kakak sendiri gitu loh kita nganggepnya. Jadi ngobrol juga nyambung, terus bercanda juga nyambung gitu. Kalau pak gitu kan kayak kesannya kayak jauh banget gitu kan, itu jauh banget, nggak enak. Kecuali kalau misalkan sama bapak-bapak yang emang lu udah deket gitu, maksudnya deket dalam artian tuh
udah ngobrol banyak sama dia, udah curhat gitu itu beda ya. Menurut lo gimana, kenapa kita manggil kakak? Karena ini sih emang dari awal nyambungnya tuh kakak, kalau bapak tuh kayak aneh aja gitu. Betul, karena kita juga pas awal kan kita bingung ya, kita itu pak tahu kak ya gitu. Terus kak aja manggilnya, ya udah sampai sekarang kita manggil kak. Karena itu tadi menurut gue kalau kakak lebih nyambung, lebih deket gitu dalam hati tuh kayak gitu, kayak kakak sendiri gitu, kayak bisa jadi kakak sendiri gitu. Kita bisa curhat segala macem, bercandanya juga lebih nyambung lah dibanding sama om. Kayak karena mungkin kita nggak, karena keseringan manggilnya siapapun itu kakak, jadinya terusan kakak di sini. Iya sih, bisa juga. Terus kalau om kan kayak Siapa kita? iya nggak ada, jadinya aneh juga mau nyebut om. Kita review bareng nih guys. Iya. Ini punya kamu. Sebenarnya tadi gue mau pakai ini kan, cuman kayak gimana gitu, gue setiap pakai ini kayak malu gitu kalau mau ngomong. Kalau kayak gini kan bebas. Ini merek TNW 150 juta. Nggak tahu sih. Ini pokoknya apa sih, tripod buat BTW kagum gitu, atlet bro. Atlet lari 10 km dia bisa. Dia chef juga, Dia programmer. dia wibu. Oh iya, katanya dia mau nunjukin yang dia cosplay. Oh iya, Nanti. Ini punyanya Asri. Apalagi kita ambil punya kagum. Ultraman. Maaf ya. Maaf kagum. Oh iya, ini buku ke Abror tadi. Gue kan tadi dikasih tugas gitu kan. Perkenalkan, ini sebuah buku dari kulit pohon katanya sih ya. Bukan. Batang. Sampah. Daur ulang ya? Daur ulang. Ya, daur ulang. Ini adalah buku ajaib Kak Abror. Jadi di sini ada tulisan tangan Fiona, karena Fiona itu di sini sebagai notulen rapat. Udah ya guys, kita ini dulu closing. Oke, jadi segitu aja updatean yang PKL sebenarnya. Jadi yang kemarin itu yang gue upload serba-serbi PKL itu kan bagian lucunya gitu, bagian randomnya. Nah ini bagian seriusnya. Jadi gue bikin kayak talk to talk gitu deh, kayak podcast ya kan. Seperti itu, semoga kalian suka. Jadi video ini nanti akan mereka pada nanyain YouTube gue kan. Terus sampai sekarang gue belum membuka siapa diri gue sebenarnya. Jadi mungkin nantian bulan-bulan depan. Jadi kalian bisa nonton ini ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ini di-upload, ini diambil pada tanggal 21 Agustus 2024 ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sekian, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak assalamualaikum. Iya.